Pelaku jamret handphone ini hanya bisa bertahan di balik tembok kali karena takut dihakimi warga yang sudah menunggunya di pinggir kali. Sebelumnya pelaku menceburkan diri ke kali di Jalan Tanah Tinggi Barat, Senen, Jakarta Pusat setelah aksinya merampas ponsel seorang wanita diketahui warga. Pelaku yang mengendarai motor dengan melawan arus ini panik dan langsung kabur. Diduga hilang kendali, motor pelaku menyenggol kendaraan lain dan terjatuh. Pelaku kemudian berlari ke arah halte busway dan menceburkan diri ke kali. Yang nomor HP langsung saya teriakin, jambret. Kebetulan dia agak miring, di sebelahnya ada ojol, kebentur, jatuh, langsung lari, motor ditinggalin tuh, langsung lari ke arah busway, dia nyeburkan diri ke kali. Setelah bertahan di dalam kali selama 30 menit, pelaku akhirnya dievakuasi aparat Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Lanistun Sanjaya iNews melaporkan. Lapor Jemaah Komandan Pusat. Kecelakaan maut terjadi di Pekon Wai Sindi, Karya Penggawa Pesisir Barat Lampung. Mobil truk bermuatan 13 orang terjun ke sungai sedalam 15 meter. Dalam kecelakaan ini 3 orang meninggal dunia, 3 orang lainnya mengalami luka berat serta 7 orang luka ringan. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung berupaya mengevakuasi para korban dari dalam sungai dan membawanya ke puskesmas terdekat. Menurut warga, kecelakaan tunggal itu bermula saat mobil yang melaju dari arah Bengkulu menuju Bandar Lampung melaju dengan kecepatan tinggi. Di lokasi kejadian, truk tiba-tiba hilang kendali menabrak besi pembatas jembatan dan terjun bebas ke dalam sungai. Korban sendiri saat ini ada berjumlah 13 orang di puskesmas, 3 orang meninggal dunia, kemudian 7 orang luka sedang, kemudian 3 orang luka berat. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Kecelakaan tragis terjadi di Jalan Raya Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Sebuah truk pengangkut minyak kelapa sawit yang melaju dari arah Solok menuju Kota Padang menabrak rumah warga yang berada di pinggir jalan. Truk menabrak rumah hingga masuk ke dalam ruang tamu dan kamar tidur dan mengakibatkan 2 anak tewas. Korban tewas atas nama Kalia Valisa, 2 tahun, dan Rafa, 10 tahun. Sementara 3 orang penghuni rumah dan supir truk alami luka lalu dilarikan ke Rumah Sakit Semen Padang. Diduga truk hilang kendali karena alami remblong. Keadaan sudah seperti ini kan? Iya. Jadi tugas saya hanya mengeluarkan anggota keluarga saya. Ada berapa orang korban, Bang? Yang korban meninggal berdua. Yang kedua bisa di orang tuanya luka ya, Mas? Rencananya korban tewas akan dimakamkan di Lubuk Kilangan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi terkait narkoba yang menjerat artis Fachri Albar. Setelah ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, artis Fachri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Hasil tes kesehatan menyatakan Fachri Albar positif mengkonsumsi lebih dari 1 jenis narkotika. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait peran Fachri dan jenis narkoba yang digunakan, serta jumlah barang bukti yang diamankan. Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Nah, jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Dari Jakarta, Dian Cahyani, Irian Syahwayudi, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Sebelumnya, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap aktor Fachri Albar di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan Minggu malam. Petugas menggeledah kamar disaksikan sendiri oleh Fachri Albar. Fachri Albar menunjukkan petugas tempat ia menyimpan barang bukti narkoba. Petugas lalu mengamankan sejumlah barang bukti narkotika yang digunakan Fachri Albar. Hingga kini, sang artis yang sebelumnya pernah terjerat kasus yang sama pada bulan Februari 2018 ini masih menjalani penyelidikan di Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Yuta Ugani, iNews melaporkan. Penggeledahan itu dilakukan di rumah Ali di Jepara, Jawa Tengah.
Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Koper itu disembunyikan di kolong tempat tidur terbungkus kardus. Uang dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapih. Herli Siregar, Kapus Kejaksaan Agung menjelaskan penemuan uang mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok. Per lembarnya $100 atau setara dengan 5,5 miliar rupiah. Penyidik sudah titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya. Cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya. Untuk saat ini uang tersebut masih didalami oleh penyidik apakah itu aliran yang belum digunakan atau simpanan dari kasus lain. Dari Jakarta, Fakih Satrio, Indra Purnama, iNews melaporkan. Setiap ada masalah, kita dipukul, ditabuk, ditendang, ditonjok, disambit pakai sandal Pak Yansen, sandal kayu itu. Sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia (OCI) melakukan audiensi dengan Komisi 13 DPR RI atas dugaan eksploitasi. Audiensi dihadiri para korban eksploitasi, Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Salah satu korban menceritakan pengalaman pahitnya selama bergabung di OCI. Setelah 15 tahun, saya juga minta lagi dengan Ibu Yansen. Kita manggil dia Sau. Sau, saya pengen ketemu orang tua saya. Di mana orang tua saya? Sau terus bilang, kamu itu dijual. Komisi 13 menilai terdapat beberapa pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh manajemen OCI berupa penyiksaan fisik hingga perdagangan manusia. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiat Santoso mendesak Baris Krim Polri membuka kembali kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi ini yang diketahui prosesnya terhenti pada tahun 1999 karena kurangnya bukti. OCI dan si ex-karyawan ini sudah sama-sama sepakat bahwa sejak umur bayi mereka sudah diperdagangkan di OCI. Saya pikir itu bisa pintu masuk. Nah, kita Komisi 13 ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya. Menurutnya kasus ini bisa dibuka kembali dengan menggunakan pasal tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dari Jakarta, Amrina Rida, Novan Dwi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Bupati Indramayu Luki Hakim akhirnya dijatuhi sanksi terkait pelanggaran prosedur izin dinas saat melakukan perjalanan ke Jepang beberapa waktu lalu. Sanksi tersebut adalah kewajiban mengikuti pendalaman tata kelola politik pemerintahan di Kementerian Dalam Negeri selama 3 bulan ke depan. Dengan kata lain, Luki Hakim diharuskan mengikuti magang, di mana ia harus hadir minimal 1 hari dalam seminggu di lingkungan Kementerian Dalam Negeri seperti yang dinyatakan Wamendagri Bima Arya Selasa kemarin. Sanksi ditetapkan berdasarkan penelusuran tim inspektorat, di mana Luki Hakim ternyata tidak mengetahui adanya aturan izin perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah. Sanksi yang berlaku mulai pekan depan ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk tidak sembarangan melakukan perjalanan ke luar negeri. Kementerian Dalam Negeri memutuskan untuk menjatuhkan sanksi dalam bentuk pendalaman mengenai tata kelola politik pemerintahan dalam waktu 3 bulan dan paling tidak 1 hari dalam seminggu. Bupati Indramayu diwajibkan untuk hadir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Bima Arya menambahkan, guna mendukung langkah efisiensi dan penghematan, maka Luki Hakim diimbau tidak menginap di Jakarta dan menggunakan transportasi umum dari tempat tinggalnya ke kantor Kemendagri. Sebelumnya, Luki Hakim sendiri telah meminta maaf kepada Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Jawa Barat atas kelalaiannya tersebut. Saya salah, saya minta maaf, dan pemaafan itu juga saya juga nggak tahu tuh apakah kalau dimaafkan terus seperti apa. Artinya saya melakukan suatu perbuatan, saya minta maaf. Selebihnya saya hasbunallah. Kalau memang ternyata sanksinya adalah saya harus berhenti selama 3 bulan, saya harus lakukan itu, saya harus terima itu dengan segala konsekuensinya.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon ancaman pengoboman dan pembunuhan dirinya serta keluarga saat live streaming di channel YouTube. Dengan santai, pria yang biasa diakrab KDM ini menganggapnya sebagai resiko menjadi pemimpin daerah. Menurutnya, ancaman ini bukan kali ini saja terjadi, namun saat menjadi Bupati Purwakarta. Ancaman itu pun tidak akan memberikan efek apapun terhadap kinerjanya sebagai Gubernur Jawa Barat. KDM akan mengkaji terlebih dahulu untuk melaporkan ancaman tersebut ke Polda Jawa Barat. Enggak lah, saya terus. Buktinya kemarin saya datangin ke Kampung Preman, ke Depok. Artinya saya itu nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus, bekerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme, kemudian terus bekerja membenahi lingkungan, bekerja menutup tambang-tambang ilegal, dan bekerja untuk mengevaluasi berbagai perizinan yang merugikan lingkungan di Jawa Barat. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendapatkan ancaman dari kolom komentar media sosial YouTube pribadinya saat berkunjung ke Depok. Komentar ancaman itu pun kemudian diabadikan oleh salah seorang netizen dan viral di media sosial. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyindir ada profesor yang kerap mengkritik program bergizi gratis MBG. Prabowo menegaskan bahwa program makan bergizi bertujuan memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dengan sehat dan kuat. Pernyataan ini dilontarkan Presiden saat sambutannya pada acara Gerakan Indonesia Menanam Gerina di Banyuasin, Sumatera Selatan. Kita memberi program makan bergizi, ada yang menentang, ada yang nyinyir. Kagetnya tuh ya ada yang profesor nyinyir gitu. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang lapar. Kita mau yakinkan tidak ada anak Indonesia yang tidak tumbuh badannya karena kurang gizi. Prabowo juga ingin membuktikan kalau Indonesia bukan negara minta-minta, tapi negara yang bisa membantu negara lain. Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive. Kita akan tambah kuat. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan pernah berlutut. Kita tidak akan pernah mengemis. Kita tidak akan pernah minta-minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Gambar drone ini memperlihatkan hamparan sampah yang berada di lahan kosong di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Tempat pembuangan akhir sampah ini terlihat sudah menggunung bahkan sampai melebihi atap rumah warga. Ketua RT setempat menyatakan akibat adanya tempat pembuangan sampah yang diduga ilegal ini, warga sekitar merasa tidak nyaman karena menimbulkan bau tak sedap apalagi saat turun hujan. Warga sekitar pun dilarang memasuki tempat pembuangan sampah yang sudah berusia 10 tahun ini, selain truk pengangkut sampah yang berlangganan membuang sampah di tempat tersebut. Warga sudah melapor ke Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, namun sampai saat ini belum ada tindakan tegas. Udah pernah demo karena itu pas lagi dia bakar bau, terus masih musim hujan tuh bau. Sampai ngebul dia pernah tuh. Jadi udah karena nggak ditanggapi, udah kita jadi lupa karena masing-masing wilayah, begitu nih. Berarti ilegal atau legal? Kayaknya sih ilegal, kalau yang legal mah ya di sana no. Warga berharap pemerintah bisa menindak tegas para pengelola tempat pembuangan sampah yang sudah meresahkan warga ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Inilah sebabnya kenapa sampah di Kali Bekasi ini tidak berhenti-berhenti ya. Dua pria terekam membuang sampah di kali di kawasan Kebalen, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Tanpa berusaha, kedua pelaku menurunkan sampah dari mobil bak terbuka di bibir Kali Bekasi. Diketahui sebelumnya mobil tidak dapat masuk ke bantaran Kali Bekasi karena terdapat portal yang menutup akses ke lokasi.
Namun kini hilang dicuri sehingga pembuang sampah itu dapat masuk. Sampah yang menumpuk didominasi sampah rumah tangga. Beraroma bau tak sedap menyeruak di sekeliling bantaran kali. Rencananya Kamis ini sampah-sampah yang berada di Kali Bekasi akan diangkut ke pembuangan sampah akhir. Sementara itu pembuang sampah akan dicari dan jika ditemukan untuk efek jera, fotonya akan ditampilkan di media sosial. Selain itu pembuang sampah juga dikenakan pidana serta sanksi denda. Yang membuang sampah sembarangan. Alhamdulillah kemarin juga semalam ya Pak RW ya dapat satu ya. Siap ya Pak. Semalam dapat satu juga. Dan ternyata memang udah sering. Gitu. Pak, apabila terus membandel ada sanksi pidananya nggak sih Pak? Ada, berupa kurungan 5 bulan atau denda 30 juta. Antusiasme tinggi ditunjukkan warga saat mendaftar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka datang dari berbagai wilayah, berkerumun di depan loket penerimaan surat dan barang untuk mengikuti proses pendaftaran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 1.652 lowongan PPSU untuk tingkat kelurahan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan proses rekrutmen dilakukan secara transparan guna menghindari praktik pungutan liar dan nepotisme. Selain itu, untuk memastikan transparansi, penetapan petugas PPSU harus dilaporkan dalam rapat yang dihadiri gubernur dan wakil gubernur. Kalau kayak tahun ini di kelurahan nggak buka, langsung ke balai kotanya. Sudah dengar saya sih dari RT setempat gitu, jadi langsung ke balai kota, nggak kelurahan. Ya karena persiapan sih wajar sih kayak lamar kerjaan lain sih sama aja. Setahu aja sih maksimal hari Kamis besok Kak. Besok ya terakhir. Katanya nanti diinfoin lagi via telepon atau via apa gitu. Sehingga dengan demikian sekali lagi kami informasikan bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Tetapi keputusannya karena saya ingin menghilangkan orang dalam dan transparansinya itu terjadi, maka keputusannya di tingkat wali kota yang dilaporkan kepada gubernur. Dalam proses rekrutmen yang transparan dan terbuka, diharapkan petugas PPSU yang terpilih bisa menjalankan tugas dengan maksimal, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman, iNews melaporkan. Ada 2 gitu. Aksi para ibu-ibu ini mencuci 1.000 piring kotor hanya dalam 30 menit beradu cepat dengan kereta Wus yang tengah melaju di stasiun Padalarang ke stasiun Halim, Jakarta. Ini merupakan kolaborasi sabun cuci piring Sunlight dengan PT Kereta Cepat Indonesia China. Keampuhan teknologi Ramno Power mampu membersihkan lemak 10 kali lebih cepat dan lebih banyak busa. Ya, kita ingin membangkitkan kesan gitu ya bahwa memang Sunlight ini adalah produk yang paling cepat gitu ya, karena memang komunikasi utama kami adalah 10 kali bersihkan lemak lebih cepat. Dan di Indonesia ikon kecepatan yang paling kita kenal adalah Whoosh, di mana dia merupakan kereta paling cepat tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh Asia Tenggara. Memberikan manfaat positif terkait Whoosh dan juga terkait dengan mitra kami. Dan semakin banyak partnership seperti ini, masyarakat pun akan semakin tahu bahwa ada produk seperti Whoosh di Indonesia yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Namanya balapan buat cuci 1.000 piring lawan Whoosh gitu. Jadi kayak sebagai ibu-ibu jiwa tertantangnya tuh langsung keluar banget. Piring bersih dari kampanye ini akan diberikan pada UMKM yang ada di sekitar stasiun kereta cepat Halim. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Perindo yang juga dikenal sebagai Partai Kita resmi meluncurkan organisasi sayap Partai Puspadaya Perindo di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Keberadaan sayap Partai Perindo ini diharapkan oleh masyarakat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan, membela, serta memberdayakan kaum perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. Ya, kami berharap kepada Partai Perindo, khususnya Puspadaya, lebih banyak membantu korban seperti kami ini, agar kami mendapat keadilan. Saya berterima kasih sekali kepada Partai Perindo, kasus saya sudah selesai, hukumannya 9 tahun, pelaku pelecehan seksual kepada anak. Sebagai partai yang dekat dengan rakyat, Partai Perindo sejatinya sangat konsen dalam membela hak-hak masyarakat kecil.
Melalui Puspadaya Perindo, partai pimpinan Angela Tanusudibyo ini semakin menegaskan keberpihakannya dalam melindungi rakyat di seluruh Indonesia. Tapi memang saat itu skopnya, Bapak Ibu, hanya sebatas perempuan dan anak. Oleh karena itu, hari ini kami melihat ini perlu diperluas. Perempuan, anak, penyandang disabilitas. Dan tidak hanya berhenti memberikan pendampingan hukum saja, tetapi ada kata-kata daya di sini, pemberdayaan. Banyak sekali kasus-kasus yang kami terima, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan, dan kita tidak boleh diam. Ini adalah bentuk kami untuk terus bisa merangkul pada masyarakat. Puspadaya Perindo hadir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan advokasi dan pendampingan hukum dalam kasus kekerasan perempuan dan anak. Tim Liputan iNews melaporkan.